Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Nurrohmah Heronisa, NIM J500180062. Di sini saya akan menjelaskan beberapa preparat dari Laboratorium Patologi Anatomi di Blok Neurologi. Baik, preparat yang pertama yaitu TB spondilitis atau spondilitis TB. Spondilitis TB merupakan peradangan granulomatos yang bersifat kronis destruktif yang diakibatkan oleh suatu Mycobacterium. Mycobacterium yang menyebabkan spondilitis TB yaitu Mycobacterium tuberculosis. Lalu selanjutnya ini keterangan yang ada di spondilitis yang ada di preparat spondilitis TB. Yang TB spondilitis dia itu merupakan ada banyak patognomonik yang khas. Yang pertama yaitu epiteloid histiosit yang membentuk gambaran tuberkel. Nah, ini gambaran tuberkel yang bulat-bulat seperti ini. Gambaran tuberkel terjadi dia tuh akibat adanya proses granulomatik. Kemudian yang kedua yaitu ada nekrosis caseosa. Lalu yang terakhir ada sel Dethia Langhans. Lanjut ke preparat yang selanjutnya yaitu neurofibroma. Neurofibroma merupakan tumor yang berasal dari neuron dan sel fibrosit. Nah, neurofibroma yang berasal dari saraf yang lebih dalam itu dia sangat sering terjadi, sangat jarang terjadi, namun dia tuh lebih sering berubah menjadi ganas. Nah, ini ada dua keterangan di preparat neurofibroma. Yang pertama sel Schwann dan sel fibroblast. Kalau kita lihat ini di sini sepertinya tampak sama ya antara sel Schwann dan sel fibroblast. Namun sebenarnya ada perbedaan dan juga ada persamaan dari kedua sel ini. Dimulai dari persamaannya dulu. Persamaannya yaitu kedua sel ini sama-sama berbentuk spindle, kemudian kedua sel ini bentuknya itu di ujung-ujungnya sama-sama tajam. Kemudian untuk perbedaannya, sel Schwann ini dia lebih bergelombang dan sementara sel fibroblast ini dia tidak bergelombang. Kemudian sel Schwann ini dia tidak menghasilkan sitoplasma sehingga dia tidak menghasilkan apa-apa karena jika tidak menghasilkan sitoplasma, otomatis dia tidak menghasilkan apa-apa kan. Lalu untuk sel fibroblast sendiri, dia ini menghasilkan kolagen. Lalu selanjutnya ini makroskopis dari neurofibroma. Neurofibroma ini dia klinisnya atau bentukannya itu seperti bola yang diisi air, kemudian konsistensinya kenyal dan padat. Bentuk dari neurofibroma juga dia itu ada dua, ada single maupun yang multiple neurofibromatosis. Nah, ini yang singlenya, kemudian ini dia yang multiple dari neurofibromatosis. Kemudian yang ketiga ada schwannoma atau neurinoma. Nah, ini merupakan tumor jinak yang berasal dari sel saraf sel Schwann dengan gejala penekanan serabut saraf lokal dan jaringan di sekitarnya, jaringan otak ataupun medula spinalis. Untuk keterangannya dia itu ada Anthony A dan Anthony B. Anthony A ini dia daerahnya tuh yang lebih hiperseluler, sementara Anthony B ini dia yang hiposeluler. Di Anthony A ini dia serabutnya lebih kasar, kemudian selnya lebih lonjong. Sementara di Anthony B di hiposeluler serabutnya lebih halus, kemudian selnya lebih bulat dan dia itu lebih tertata. Nah, ini gambaran makroskopisnya, dia berbentuk bulat atau ovoid, berkapsul, konsistensinya kenyal padat, kemudian warnanya kuning dengan diameter 1-10 cm. Bila dibelah tampak bagian tengah kistik atau gelatinous. Kemudian preparat yang selanjutnya ada meningioma. Meningioma merupakan tumor yang berasal dari sel-sel meningotelial atau sel-sel arachnoid, sehingga lesi ini umumnya terletak di luar parenkim otak. Untuk keterangannya dia itu ada central clearing. Nah, ini central clearing bisa dilihat sendiri. Lalu preparat yang
Oh ya, sebelumnya sentral clearing dia merupakan sel-sel yang terdesak ke tepi sitoplasma dan tampak lebih luas. Kemudian ini makroskopisnya. Karena dia jinak bukan ganas, sebenarnya bisa ganas tapi tergantung grade-nya. Ada grade 1 dan grade 2. Kemudian yang selanjutnya ada astrositoma. Astrositoma merupakan tumor susunan saraf pusat yang paling sering. Lesi ini cukup heterogen, mulai yang berbatas tegas, tumbuh lambat seperti pilositik astrositoma sampai dengan derajat keganasan yang tinggi atau pleositik seperti glioblastoma multiforme. Nah, untuk keterangan dari preparat ini dia ada prosesus protoplasmik. Bisa dilihat ini prosesus protoplasmiknya. Prosesus protoplasmik dia itu menyerupai bentuk sitoplasma yang menonjol-nonjol. Nah, sel tumornya ini dia berasal dari sel glia, lambat tapi ganas. Dia itu ada di grade 4. Contohnya tuh glioblastoma multiformis. Nah, ini untuk gambaran mikroskopisnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.